Luar biasa ya. Oke, Ibu mau bertanya sebelum kita mulai pembelajaran kita, adakah yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Oke, luar biasa. Sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini, silakan satu orang pimpin doa. Kami dalam pembelajaran kami. Terima kasih Nicholas. Oke, anak-anak ibu sekalian, kemarin kita sudah mempelajari tentang teks prosedur. Masih ingat tentang teks prosedur? Apa itu tentang teks prosedur aku? Bagus, teks yang berisi langkah-langkah. Dan kemarin kita juga sudah menganalisis struktur dan kaidah kebahasaannya, ya kan? Nah, sekarang kita hari ini akan melanjutkan pelajaran kita, yaitu tentang yang ini hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari, dengan pendekatan saintifik, tipe dan hoax. Nah, peserta didik dapat menulis teks prosedur dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaannya. Jadi kita menulis teks prosedur berdasarkan strukturnya dan kaidah kebahasaannya. Boleh ya nak ya? Oke, kita lihat contoh berikut ini. Nah, contohnya ini tentang apa nak? Tentang apa? Cara menghidupkan komputer. Kalau saat ini laptop ya. Oke, ada langkah-langkahnya? Ada pendahuluannya? Ada ya. Oke, kalau ini apa nak? Oke, itu pun contoh dari teks prosedur. Ke langkah 4, apa yang kalian perhatikan contoh dari teks prosedur? Yang tertempel di mana-mana. Coba kalian ingat-ingat. Bagus. Apa lagi? Apa lagi? Yang ada poster-poster mulai dari gerbang. Ayo, apa lagi? Cara mencuci tangan dengan benar. Cara mencuci tangan dengan benar. Cara protokol kesehatan ya. Apa lagi? Ada lagi? Yang di lab komputer. Siapa membacanya? Langkah 4, lab komputer. Apa yang Anda baca di situ? Yang di lab komputer ada yang terbaru Ibu lihat? Cara mendaftar menjadi mahasiswa baru. Ada tadi kampus kan? Nah, itu pun adalah langkah-langkah dari teks prosedur. Itu juga teks prosedur. Jadi banyak sekali ya. Nah, sekarang Ibu akan membagikan kalian kelompok. Silakan dibentuk dulu kelompoknya. Diangkat kursinya tapi dengan pelan-pelan. Silakan. Pelan-pelan diangkat kursinya ya nak. Silakan. Dibentuk kelompoknya. Membuat contohnya kan, sudah praktekkan langsung. Nah, itu yang akan kita tulis kembali. Silakan. Silakan. Kalau ini hanya tinggal merapikan saja ya. Sudah oke. Kalian mana anakku? Sudah ready? Sudah oke semuanya? Kelompok 1 akan tampil dan kelompok yang lain harus menanggapi ya. Kalau menanggapi berarti memperhatikan kelompok yang sudah maju. Minimal 1 pertanyaan 1 kelompok ya nak ya.
Oke. Siapa moderatornya, Nak? Saya, Bu. Oke. Silakan. Oke. Selamat pagi semuanya. Saya adalah moderator dari grup ini dan saya juga adalah pematlinya. Saya adalah pematli kedua dari grup ini. Saya adalah pematli ketiga dari kelompok ini. Saya adalah pematli dan berikut ini adalah soal-soal untuk KPD kita. Ini terlebih dahulu. Kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Contohnya adalah carilah adikmu sekarang. Konjungsi urutan kegiatan. Contohnya adalah kemudian dia bertemu dengan keluarganya. Penunjuk waktu. Contohnya adalah setengah jam kemudian ambillah adonan dari dalam kulkas. Kata teknis. Enzim yang diperlukan oleh tubuh pencernaan adalah enzim lipase. Banyak menggunakan keterangan cara. Contohnya gilingan cabai dan ikan. Berikut adalah teks prosedur yang sudah kami buat. Spaghetti aglio olio adalah salah satu tipe pasta dari negara Italia yang disukai banyak orang. Makanan ini dibuat dengan memasak potongan bawang putih, minyak zaitun dengan bumbu cabai dan lain-lainnya. Untuk memasak spaghetti dengan cara benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Bagian ini merupakan bagian tujuan dari teks prosedur kami. Ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan. 2 bawang putih, 6 sosis, 1 paket spaghetti, 1 paket jamun simaji sebanyak 200 gram, 6 sendok makan garam, 5 sendok makan bumbu cabai, 3 sendok makan bumbu parsley, 1/3 cangkir minyak zaitun, dan keju 1 balok sebanyak 200 gram. Ini adalah bagian langkah-langkah dari teks prosedur kami. Sudah yang seperti yang dijelaskan sebelumnya, ini adalah langkah yang memiliki alat dan bahan dan tidak semua prosedur memiliki bagian ini. Berikut ini adalah teks prosedur dari bagian langkah-langkah dari resepi kita. Bukalah. Nama saya Hendra dari kelompok 2. Saya mau bertanya, boleh kembali ke slide yang analis yang kaidah bahasa. Ini dari kelompok 3 mau bertanya apa perbedaan kalimat perintah dan kata kerja imperatif. Ada lagi? Ayo silakan. Ada lagi yang mau bertanya? Sudah lagi? Ya, jadi saya akan menutupnya. Terima kasih untuk mau mendengarkan presentasi kita. Semoga ini bisa membantu kalian. Berikan aplaus untuk waktu yang kamu ya. Oke, nanti kita akan simpulkan lagi. Nah, silakan maju. Sebagai madrasah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang teks prosedur. Pertama-tama, teks prosedur adalah teks yang menjelaskan langkah-langkah secara lengkap dan sistematis tentang cara melakukan. Untuk membuat agar-agar ternyata sangat mudah. Kamu hanya perlu memasukkan bawahan, nada di hukum, dan stasi ke dalam cetakan. Langkah-langkah di atas bisa kamu terapkan untuk membuat agar-agar di rumah dengan mudah, manis, dan enak. Dalam kebahasan teks prosedur ada 5. Yang pertama adalah kata kerja imperatif, yaitu untuk memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu dengan berakhiran k, i, dan partikelah. Contoh, perhatikan, carilah, dan tunjukkan. Dari teks kami ada contoh dari teks adalah persiapkan, masukkan, dan diamkan. Kata teknis
istilah dalam bidang tertentu. Contoh, enzim, baik penyair, sel osmosis, dan lain-lain. Dari teks kami contohnya adalah iris tipis buah-buahan paren. Yang ketiga adalah kalimat perintah, yaitu bacalah peluang kerja. Dari teks kami contohnya adalah jari, kenyal, selisih, dalam hati kuku. Kata-kata petunjuk waktu untuk menunjukkan sesuatu waktu, misalkan dalam waktu beberapa menit akan melakukan kegiatan yang baru. Contoh dari teks kami, setelah beberapa menit. Yang terakhir, konjungsi temporal, yaitu menyatakan urutan waktu kegiatan. Contoh, kemudian selanjutnya, dan lain-lain. Terima kasih telah mendengar kita. Bagi teman-teman yang mempunyai pertanyaan. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Ada? Oke, kalau tidak ada silakan tutup. Silakan duduk. Nah, oke. Nah, dan seperti itulah kira-kira contoh dari hasil kelompok ya tentang teks prosedur. Tadi ada yang bertanya, ya kan? Apa sih bedanya kata kerja imperatif dengan kalimat perintah? Siapa yang tahu? Coba silakan. Kalimat perintah adalah kalimatnya, kata kerja imperatif itu katanya. Betul sekali, sayang. Oke, jadi kata kerja imperatif berarti hanya kata kerjanya. Namanya juga sudah hanya kata kerjanya. Sedangkan kalau kalimat perintah, kalimatnya langsung ada subjek, predikat, seperti itu kira-kira. Oke, bisa ya? Jadi biar nggak salah nantinya. Oke, sampai di sini tentang analisis kita menulis teks prosedur. Ada yang mau ditanyakan? Ada anak-anak ibu? Oke. Nah, untuk tugas-tugas per kelompok nanti dikumpulkan ke Google Classroom. Ibu buka nanti tugas-tugasnya per kelompok karena mengingat waktu tidak sempat semuanya, kita lanjutkan minggu depan. Oke, bisa ya yang belum maju. Nah, ibu mau melakukan refleksi. Apa sih yang kalian rasakan ketika kita belajar seperti ini menggunakan problem learning? Coba silakan. Oke. Bagus sekali. Apalagi? Menarik tidak? Menyenangkan tidak hal-hal seperti ini kita lakukan? Silakan. Menyenangkan ya. Apalagi yang Anda rasakan kalau seperti ini pembelajarannya? Jadi semangat. Apalagi? Unik ya. Oke. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini untuk tugas pribadi. Oke, jadi ibu berikan tugas pribadi untuk kalian. Nah, kalau ini tadi kan kerja kelompok sudah untuk menulis teks prosedur. Sekarang di LKPD ada ibu berikan, jadi kalian akan menulis teks prosedur secara pribadi. Untuk apa Bu? Ibu mau melihat kemampuan kalian menulis teks prosedur masing-masing. Kalau ini kan secara kelompok kan nak? Kalau secara kelompok perfect kali ya. Coba kita lihat secara pribadi dulu. Oke? Oke, ada pertanyaan? Tidak? Oke. Sebelum kita tutup, satu oranglah yang memimpin doa. Siapa yang memimpin doa? Silakan. Mari kita berdoa semuanya. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan
Oke, terima kasih semuanya.